Oke, mari kita langsung bedah topik kita kali ini. Selamat datang di penjelasan kita, di mana kita bakal mengupas tuntas sebuah konsep yang super menarik. Fikih pembiayaan syariah berbasiskan utang. Nah, buat sebagian orang, menggabungkan kata utang dan syariah itu mungkin terdengar bertolak belakang kan? Maksudnya, gimana coba caranya Anda meminjamkan uang, menjalankan bank yang pastinya butuh untung, tapi di saat yang sama harus 0% bunga? Rasanya nggak mungkin. Tapi nyatanya, ini adalah sistem yang nggak cuma berpatokan pada angka-angka di atas kertas, tapi punya fondasi etika yang kuat banget. Kita akan bongkar sama-sama gimana sistem ini benar-benar bekerja di dunia nyata, langsung dari sumber materi aslinya. Biar nggak bingung, ini peta jalan kita. Pertama, kita lihat seberapa besar sih pertumbuhan keuangan syariah. Kedua, kita adu langsung utang konvensional versus syariah. Ketiga, kita kenalan dengan Korda Hasan atau pinjaman kebajikan. Keempat, kita telusuri gimana sistem ini dimodernisasi lewat fatwa. Dan terakhir kelima, kita bahas murabahah, si skema perdagangan yang transparan banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pertempuran keuangan syariah. Sebenarnya seberapa besar sih dampaknya di dunia nyata? Coba Anda perhatikan angka ini. 470,29 triliun rupiah. Wow, ini bukan sekedar tebakan atau proyeksi masa depan loh, tapi ini adalah total nilai pembiayaan syariah di Indonesia yang tercatat sampai Agustus 2022. Angka sebesar ini membuktikan satu hal, sistem ini benar-benar dipercaya dan dipakai oleh jutaan orang untuk memutar roda ekonomi mereka. Ini industri raksasa. Dan kalau kita lihat grafiknya, lintasannya itu benar-benar menanjak tajam, apalagi dari awal tahun sampai puncaknya di bulan Agustus. Ini secara brilian menggambarkan kalau ada permintaan makroekonomi yang luar biasa besar untuk produk-produk yang sejalan dengan prinsip syariah. Jadi masyarakat tuh nggak cuma sekedar menerima, tapi mereka secara aktif mencari produk-produk ini. Lanjut ke bagian kedua, kita masuk ke arena perbandingan, utang konvensional versus utang syariah. Aturan mainnya beda jauh. Kalau kita benturkan langsung, perbedaannya itu ibarat bumi dan langit. Gini loh, di utang konvensional, aturannya kaku banget. Pihak bank atau pemberi pinjaman pasti menuntut bunga yang tetap. Nggak peduli bisnis Anda lagi untung besar atau lagi berdarah-darah mau hancur, bunganya ya tetap harus dibayar. Ini sering banget jadi pemicu kebangkrutan, walaupun memang Anda tetap pegang kendali penuh atas perusahaan. Nah, sebaliknya, utang syariah itu dibangun di atas perlindungan. Anda dilarang keras main-main dengan riba atau sistem bunga. Nggak boleh juga ada gharar, alias transaksi yang abu-abu atau nggak jelas. Dan pastinya dilarang keras melakukan maisir atau spekulasi yang untung-untungan. Sistem ini secara otomatis memaksa adanya transparansi dan pembagian risiko antara Anda dan pihak bank. Masuk ke bagian ketiga, Kord Hasan, si pinjaman kebajikan. Ini nih fondasi sosialnya perbankan syariah. Konsep Kord Hasan ini sebenarnya seindah namanya. Bayangin ini, kalau sebuah lembaga meminjamkan Anda dana 10 juta rupiah, Anda cuma wajib mengembalikan persis 10 juta rupiah. Udah, titik. Nggak ada bunga, nggak ada potong sana-sini buat bagi hasil, nggak ada biaya terselubung. Mekanisme ini emang murni dirancang untuk jaring pengaman sosial, bantuan kemanusiaan, atau buat nolongin usaha mikro yang lagi butuh banget. Makanya, dananya juga biasanya dari kantong filantropi, kayak zakat atau wakaf. Nah, yang menarik banget dari skema ini tuh alur kerjanya. Jelas banget kan? Di satu sisi ada mukorid, si pemodal yang ngasih 100% dana tanpa ngarep kembalian lebih sepeser pun. Terus di sisi lain, si muktarid alias peminjam pakai skill dan tenaga mereka buat muterin uang itu di usaha mereka. Pas usahanya untung, 100% modal awal balik ke pemodal dan seluruh keuntungannya masuk kantong si peminjam, murni hasil keringat mereka. Ini benar-benar definisi pemberdayaan ekonomi sejati. Tapi ya, kita juga harus ngomongin realitasnya nih. Walaupun niatnya sangat amat mulia, Kord Hasan punya tantangan berat buat bank. Karena ini pinjaman murni nol keuntungan, sumber dananya super terbatas. Cuma ngandelin dana sosial. Terus, lembaga keuangannya nanggung 100% resiko kalau sampai gagal bayar, tanpa ada bantalan untung sama sekali. Padahal kan, bank pastinya nggak bisa hidup cuma dari modal amal doang kalau mereka mau terus berkembang dan melayani lebih banyak orang kan? Itulah yang membawa kita ke bagian keempat, modernisasi Kord lewat evolusi fatwa. Gimana caranya mengatasi tantangan tadi? Coba kita runut sedikit ke belakang biar kelihatan perjalanannya. Di tahun 2001, aturannya lumayan ketat lewat fatwa nomor 19, di mana Kord itu cuma boleh buat tujuan sosial dan haram hukumnya pakai dana nasabah. Tapi, perbankan kan terus berevolusi ya.
Makanya di tahun 2011 muncul fatwa nomor 79. Ini tuh semacam game changer banget. Kenapa? Karena bank akhirnya dibolehin pakai dana nasabah buat akad qard, tapi syaratnya sebagai pelengkap transaksi komersial. Evolusi cerdas ini loh yang akhirnya ngelahirin produk-produk kayak gadai emas syariah atau kartu kredit syariah yang ngasih ruang komersial buat bank tapi tetap aman dari jeratan bunga. Mungkin Anda mikir, wah jangan-jangan ini cuma akal-akalan aja biar bank bisa cari untung. Sebenarnya enggak. Syekh Wahbah Zuhaili merangkumnya dengan sangat pas. Beliau menegaskan kalau dalam kegiatan komersial, nyari untung itu ya memang tujuan utamanya, dan itu 100% sah dalam fikih Islam. Jadi, menciptakan keuntungan itu bukan sesuatu yang tabu asalkan caranya benar. Melalui skema perdagangan yang real, bukan dengan cara malas memutar uang lewat sistem bunga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelima, sekaligus mesin utamanya perbankan komersial syariah, murabahah, si skema perdagangan transparan. Garis bawahi bagian ini, murabahah itu bukan pinjaman uang, ini murni transaksi jual-beli. Di murabahah, bank sebagai penjual wajib banget belak-belakan ngasih tahu ke Anda, harga asli mobil ini sekian loh, dan kami ambil untung sekian ya. Transparansi radikal inilah yang bikin sistem ini beda banget sama pinjaman bunga konvensional yang seringkali penuh tanda bintang dan biaya tersembunyi. Dan praktiknya sendiri dijaga ketat oleh aturan Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Jadi urutan transaksinya tuh krusial banget buat mastiin kalau ini bukan sekedar uang yang disewakan. Coba perhatikan langkahnya. Pertama, Anda pesan asetnya, misalnya mobil incaran Anda. Kedua, bank yang pergi beli mobil itu. Sekarang mobil itu sah milik bank. Ketiga, bank ngejual mobil itu ke Anda dengan harga modal plus margin keuntungan yang udah Anda setujui di awal. Semuanya transparan. Dan keempat, barulah Anda bayar ke bank pakai cara cicilan. Intinya, bank jualan barang, bukan jualan uang. Tapi model yang kelihatan enak ini ngasih tanggung jawab besar buat bank. Karena bank harus beli dan miliki barangnya dulu. Mereka yang nanggung resiko. Kalau mobilnya tabrakan pas lagi diantar ke rumah Anda, itu ruginya bank bukan Anda. Terus, bank juga butuh modal cash yang gede banget di awal buat nombokin belanjaan nasabahnya. Dan ini nih satu aturan yang menurut saya paling keren. Soal denda. Di bank biasa, kalau Anda telat bayar cicilan, dendanya itu masuk ke kantong bank jadi keuntungan mereka kan? Di bank syariah, haram hukumnya denda itu diakui sebagai keuntungan komersial. Uang denda telat bayar wajib disalurkan buat dana sosial. Jadi bank nggak bisa tuh menari di atas penderitaan nasabahnya yang lagi kesulitan bayar. Setelah membedah semua ini, mulai dari gimana transparansi itu dijaga ketat, keharusan adanya aset real yang ditransaksikan, sampai pemisahan tegas antara keuntungan komersial dan dana sosial dari denda, kita jadi kepikiran satu hal nih. Kalau sistem bagi risiko ini terbukti bisa mencegah transaksi spekulatif dan mendorong perdagangan yang nyata, kira-kira gimana ya dampaknya kalau model pembiayaan syariah ini diterapkan di skala ekonomi global yang lebih luas? Apakah ini bisa jadi solusi buat ekonomi dunia yang sering kena krisis? Ini pertanyaan besar yang layak banget buat kita renungkan bareng. Terima kasih sudah ikut membedah materi ini dengan saya, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.